dibuktikan ulahnya lantaran bukan hanya melemahkan pasangan capres-cawapres tertentu, melainkan kampanye hitam juga merusak demokrasi. Merusak sendi kebangsaan dan efeknya panjang sekali. Jadi kampanye hitam itu bukan kampanye negatif, itu bukan merusak Pak Jokowi saja, itu merusak sendi kebangsaan. Karena itu aparat keamanan tidak berdiam. Kampanye hitam yang beredar dalam bentuk tabloid obor rakyat masih belum bisa dipastikan proses pengusutannya. Ya, kepolisian membantah jika disebut lamban dalam mengusut kampanye hitam tabloid obor rakyat, sedangkan istana meski mengaku risih, namun belum bisa menjatuhkan sanksi untuk Setriardi. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman menyatakan belum bisa menemukan jenis pelanggaran pidana atas penerbitan dan peredaran tabloid obor rakyat. Meski Dewan Pers menyatakan obor rakyat bukan produk jurnalistik dan Bawaslu juga menyatakan bukan pidana pemilu. Bukan apa, sekarang undang-undang mana yang harus diterapkan? Tapi kan itu tidak semuanya menjadi tanggung jawab polisi kan? Kalau itu bukan produk pers kan orang menerbitkan tulisan buku misalnya, apakah itu dianggap buku? Nah sekarang kalau penerbitan buku seperti itu siapa yang bertanggung jawab menegakkan hukumnya? Ya kan? Tidak, jangan harus menyalahkan polisi. Sementara di pihak istana yang berkali-kali menyangkal keterkaitannya dengan tabloid obor rakyat juga belum bisa menjatuhkan sanksi kepada pemimpin redaksi obor rakyat Setriardi Budiono yang juga bekerja untuk staf khusus presiden. Maka ya tentu akan ada tindak lanjut atau sanksi terhadap yang bersangkutan sampai itu memang dipastikan bahwa memang yang bersangkutan terbukti secara meyakinkan bertindak di luar prosedur atau melanggar dari apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang asisten staf khusus presiden. Sebelumnya, penggagas obor rakyat Setriardi Budiono dan juga Darmawan Sepriosa dilaporkan ke kepolisi oleh kuasa tim pemenangan Jokowi JK karena diduga melakukan penistaan dan penghinaan melalui obor rakyat. Hingga saat ini, Darmawan masih mangkir dari panggilan Mabes Polri. Dari Jakarta, Anggi Hasibuan, Andika Marianto, Metro TV. Sementara pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid diduga berada di balik penerbitan tabloid obor rakyat. Ya, sejak awal obor rakyat diduga digunakan untuk mendongkrak popularitas Hatta Rajasa. Nama pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid muncul di halaman depan Surat Kabar Media Indonesia edisi hari ini. Menurut sumber media Indonesia, tabloid obor rakyat didanai sepenuhnya oleh Riza. Setelah beredarnya tabloid obor rakyat, mantan wartawan majalah nasional Setriardi Budiono sempat mengaku sebagai pemilik dan pemodal tunggal tabloid obor rakyat. Namun pernyataan Setriardi terbantahkan. Tim penelusuran media Indonesia memperoleh dokumen order pengiriman tabloid obor rakyat atas nama Setriardi Budiono. Namun dokumen order tersebut sebenarnya berasal dari PT MKS milik pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid. Masih menurut sumber media Indonesia, hubungan antara Riza dan calon wakil presiden Hatta Rajasa sangat dekat. Riza juga diketahui membiayai tim sukses calon wakil presiden nomor urut 1 itu. Tabloid obor rakyat pun awalnya sengaja diterbitkan untuk menaikkan popularitas Hatta Rajasa saat mantan Menteri Perekonomian itu masih duduk di kabinet. Namun tudingan itu dibantah Hatta saat Yusuf Kala langsung bertanya pada saat jelang debat minggu lalu. Kalau ingin katakan, hanya ingin mengklarifikasi bahwa Pak Hatta tidak tahu menahu soal obor rakyat. Saya bilang, ya tentu ada biayanya. Kalau bukan, ya saya percaya Pak Hatta. Kalau itu siapa? Itu pertanyaan saya. Polisi memang telah memanggil Setriardi Budiono terkait penyebaran tabloid obor rakyat. Namun mereka belum bisa mengungkap siapa sebenarnya dalang di balik tabloid ini memuat sejumlah informasi yang keliru tentang Jokowi. Yang mengantisipasi maraknya kampanye